Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi sampai jam berapa dia? 6 lewat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang insya Allah yang sempat hadir pada subuh kali ini, tanpa terkecuali kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, jamaah sekalian, mari kita sama-sama syukuri nikmatnya Allah, karena pada subuh kali ini dengan pertolongan dan izinnya Allah, dengan mudah kaki ini melangkah, dengan mudah tangan ini mengayun jamaah sekalian. Insya Allah mudah-mudahan segala niat baik kita dan ibadah kita pada subuh kali ini insya Allah semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian doa disertai dengan salawat. Mari kita sama-sama sanjungkan, lantungkan dan kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga khususnya yang hadir pada subuh kali ini, kelak nanti di hari kemudian Rasul akan datang di hadapan tak semua. Dia pegang tangan tak, apa kata Rasul? Ayo sama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian subuh kita kali ini, kita sama-sama dulu mengirimkan barokahnya suratul Fatihah kepada orang tua kita, wabil khusus kepada almarhum Haji Tajuddin Ali. Mudah-mudahan insya Allah dengan fadilah, wasilah dan barokahnya surah Al-Fatihah, beliau insya Allah merasakan kenikmatan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah. Amin. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa nakhassa khususan ya Allah barakatul Fatihah ila ruh almarhum Haji Tajuddin Ali. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bisababihi qiraatu suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimina wal muslimah, insyaallah taala jami'an rahimakumullah. Tadi saya bacakan sebuah ayat
yang terdapat di surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Kata-kata aflaha ini 5 waktu sering kita dengar yang dikumandangkan oleh seorang muazzin. Apa kata muazzin? Hayya 'alal falah. Ayo semua kita menuju pada suatu kemenangan. Yang perlu dipahami di sini jamaah sekalian, bahwa Allah memulai dengan kalimatnya kata qad. Dalam bahasa Arab itu namanya harfut tauqid. Artinya penegas, tidak ada keraguan, pasti Allah lakukan yang terbaik untuk kalian jika kita ingin bahagia dan sukses jamaah sekalian. Ternyata diawali dengan kalimat al-mu'minun. Jadi ibadah tak, perbuatan tak tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pokok awalnya tidak ada kata iman dalam hati tak. Makna kata iman di sini sederhananya jamaah sekalian, setiap sesuatu yang kita lakukan niatkan karena ibadah. Itulah orang beriman. Saya ulang. Jadi kalau mau dikatakan hayya 'alal falah atau qad aflaha, maka harus ki jamaah sekalian menjadi pokoknya harus beriman ki dulu. Makna sederhana beriman di sini, lakukan sesuatu itu niatkan karena ibadah. Ibadah itu yang tahu cuma kita dengan Allah. Contoh jamaah sekalian ditabe. Yang datang berjamaah, yang datang kajian pada subuh kali ini, nanti pulang sebentar tidak akan sama pahala tak? Karena kenapa? Tergantung dari kadar keimanan tak. Ada juga nanti misalkan begini, ada seorang bawahan kepada pimpinannya, dia bilang, seandainya bukan kak di situ kerja, tidak pergi kak kajian. Itu coba, berarti imannya, niatnya bukan karena ibadah, hanya karena takut. Jadi datang pada kesempatan ini, pulang sebentar, yang didapat cuma ngantuk dan capek. Padahal kalau datang seperti begini, apa kata Rasulullah? Duduknya sejenak mendengarkan suatu majelis ilmu lebih afdal ki, lebih mulia ki daripada melaksanakan salat sunat 100 rakaat. Coba. Tapi intinya iman tak, niatkan karena ibadah. Bisa ji bu? Jangan sampai lain nyata ke sini. Jangan sampai dia bilang, kayaknya nama aku yang naik ini, datang lagi. Jangan ibu sekalian. Kemudian lagi bapak ibu sekalian, kadang-kadang nanti ada orang dia kerjakan akhirat, tapi Allah berikan nilai dunia karena niatnya dunia. Ada nanti orang dia kerjakan dunia, tapi Allah kasih nilai akhirat karena pekerjaan dunianya diniatkan untuk ibadah. Contoh, apapun nanti pekerjaan tadi tabe, mau ki karyawan, mau ki tukang ojek, mau ki penjual kue, mau ki nelayan, mau ki pekebun dan sebagainya. Contoh misalkan kita keluar dari rumah tak dengan kalimat bismillah tawakkaltu 'alallah. Ya Allah, saya niat keluar dari rumah untuk mencari rezekimu. Kalau ada saya dapat rezeki ya Allah, supaya bisa nanti dia makan istri dan anak-anakku. Kalau ada lebihnya ya Allah, maukah sedekah? Maka keluarnya orang cari dunia ini, jam berapa dia keluar, jam berapa dia pulang ke rumahnya, dihitung semua ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Coba. Baru di dunia itu, apalagi kalau akhir yang dikerjakan diniatkan karena ibadah, sudah otomatis pasti insya Allah lipat-lipat gandakan pahalanya. Makanya fokus pertama ki, iman tak di sini, lakukan sesuatu niatkan karena ibadah. Ya, bisa bu? Ya, insya Allah di. Jadi kalau datang ki mas sempajang di Masjid Tajuddin, dengar kajian, baca surah Al-Kahfi, jangan karena ingin mau dunia, tapi niatkan karena
ibadah. Adapun nanti yang kita dapat selebihnya itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika sudah berniat-niatkan karena ibadah selesai Bapak Ibu sekalian? Belum, masih ada lagi. Ternyata pokok suatu ibadah itu selanjutnya adalah alladzina hum fi sholatihim. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat tak. Karena sholat tak nanti yang menentukan kunci semua ibadah tak. Jadi biar banyaknya taklim tak, banyaknya sedekah tak, banyaknya puasa tak, kalau sholat tak bermasalah, tidak dihitung ki semua jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu sedikit demi sedikit harus semua ketika sudah bagus sembahyang tak, ternyata sholat juga seseorang itu belum akan dinilai sebaik mungkin kalau ternyata intinya khasyi'un, dia sembahyang khusyuk di dalamnya. Nah, jadi misalkan tapi Pak Ustadz, kenapa kita baru mau buang takbir, pas takbir muncul semua lagi, pokoknya dari jemuran, kue lopis, kue barongkol, muncul semua. Betul Pak? Betul Nah itu memang kata Rasul begitu. Apa kata Rasulullah? Bagaimanapun khusyukmu ketika ingin buang takbir, ketika takbir pertama dia bilang setan, fayaqulu uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Makanya ada orang sembahyang tidak dia tahu berapa rakaat sholatnya, karena memang setan begitu. Jadi jangan bilang itu setan, itu iblis tidak di masjid, justru banyak sekali di masjid. Kalau di tempat maksiat, di tempat di pasar malam, di pantai, di sana tidak ada setan. Dia bilang setan itu teman takji. Di sesama teman tidak boleh baku ganggu. Tapi kalau di masjid baru Pak Ustadz assalamualaikum, mulai itu goyang-goyang pantanya, mangwa-ngwa timunah, pokoknya sambil dihilangkan konsentrasinya, karena itu iblis tidak mau sekali ada umatnya Muhammad yang paham agama, yang taat ibadah sehingga bisa masuk surga. Maunya dia tidak paham agama kemudian nanti sama-sama masuk dalam neraka. Coba, tapi hakul yakin baiknya Allah, bagaimanapun nanti maksiat tak, dosa tak, satu kali meneteskan air mata kita tobat, hakul yakin insya Allah menangis itu setan. Dia bilang setengah matiku godai bertahun-tahun, pas dia tobat diampuni segala dosa-dosanya insya Allah jamaah sekalian. Tapi ingat sekali tapi harus kita sama-sama belajar. Kalau baik sembahyang tak naik tingkat lagi, bagaimana cara supaya ini sholat tak baik di mata Allah, dalam hal ini khusyuk. Nah, Allah sendiri yang jawab Bapak Ibu sekalian di surah Al-Baqarah ayat 46. Jadi kalimatnya bilang wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Antara sabar dengan sholat itu ternyata yang berat adalah sholat. Illa khashiun di sini maknanya adalah bahwa tahukah kamu orang yang khusyuk itu adalah kalimat berikutnya kata Allah, alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kalau mau sembahyang Bapak Ibu sekalian, fokus dengan sembahyang tak, jangan mulai ketika sholat. Apa kata Allah? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Yazun itu maknanya Bapak Ibu sekalian, belum sholat subuh tadi sudah ada getaran. Coba, kalau misalkan ada wia masuk, dia bilang Pak Bupati, besok ke kantor maukah kasih sembako, kebetulan di Pomala langka gas 3 kilo. Di Bu, dia bilang Bupati, pokoknya yang datang yang dapat WA ini datang besok di kantor Bupati. Saya kasih baju, saya kasih sembako, saya kasih gas, dan saya kasih amplop pulang. Coba, jam 10 dia malam di WA. Coba, dari jam 11, jam 12, jam 1 baru sampai jam 7 sudah ada getaran. Dia bilang, dapatkah lagi sembako sama Bupati?
Nah belum jam 10 besoknya dipanggil sama bupati, baru malamnya dipersiapkan semua persiapannya. Oh baju ini saya mau pakai, besok jam 7 mau nikah, mandi, pakai parfum kak dan sebagainya. Coba, karena kenapa? Sudah ada persiapannya sama manusia ketika dipanggil. Tanya di Rita, ketika tadi subuh dibunyikan radionya masjid, kira-kira ada tidak getaran? Jangan sampai pas bunyi radio, subuh sih masih mengantuk, munis radio. Coba, berarti tidak ada getaran dalam diri kita Bapak Ibu sekalian. Kalaupun nanti sholat subuh hampa itu sholat tak. Karena kenapa? Tidak ada getaran dari kalbu tak jamaah sekalian. Jadi kekhusyuan itu akan muncul bukan ketika sembahyang, dimulai dari luarnya dulu. Baru didengarkan bunyi radio, sudah gemetar jamaah sekalian. Dia bilang, alhamdulillah, moga lagi ketemu dengan Robku. Padahal baru-baru tadi sholat tahajud. Enak perasaannya. Setelah itu jamaah sekalian, makna yazun di sini bahwa kalau kita saja ingin ketemu sama seseorang, diperbaiki pakaian tak, diperbaiki badan tak, diperbaiki persiapan tak. Sekarang tanya diri tak, ketika azan di masjid bagaimana persiapan tak? Jangan sampai nanti baju yang kita pakai tadi tidur waktu malam, subuhnya dipakai lagi sembahyang. Kan para hari itu masa ketemu sama bupati dia perbaiki pakaiannya, ketemu sama Allah 3 hari dasternya belum pernah dicuci, dia pakai lagi sembahyang. Betul Bu? Matiin itu coba. Baru-baru habis dia pakai dasternya, memasak nasi di rice cooker, dalap rice cookernya pakai dasternya. Habis mencuci, dalap semua tangannya di dasternya. Pas tiba waktu sembahyang, langsung berudu, dia pakai lagi sembahyang. Bagaimana mau bagus sembahyang tak Bapak Ibu sekalian? Kita saja sama dunia luar biasa persiapan tak? Masa ketemu sama Allah? Coba kita abaikan jamaah sekalian. Padahal kata Allah, pasti saya kasih kok kebahagiaan jika engkau perbaiki hubunganmu dengan saya. Hanya kadang-kadang kita tidak memperhatikan jamaah sekalian. Tapi yang dinilai sholat tak yang terbaik itu adalah ketika khusyuk di dalamnya. Dan dimulai dari start ketika ibu mau sembahyang. Ada getaran, kemudian dipersiapkan pakaian yang terbaik. Tidak mesti baru. Yang penting sudah bersih, tidak ada najisnya. Dan Bapak Ibu sekalian, bukan sesuatu yang tidak beradab ketika menghadap sama Allah. Ini pergi sembahyang, bajunya merah, kuning, hijau. Ada lagi di belakangnya lagi, coblos nomor ini, pasti menang. Coba Ibu sekalian, yang di belakang kasihan, Allahu Akbar, coblos nomor 1. Allahu Akbar. Siapa nama tadi itu? Pokoknya sembahyang sambil cerita. Namanya Bu, tidak beradab namanya di tabe. Pergi di pesta, coba pakaian tak luar biasa mecisnya pakaian tak, celana tak, harumnya badan tak. Masa ketemu sama Tuhannya, manusia semua jamaah sekalian begitu perlakuan tak. Jadi wajar rajin sembahyang tapi maksiat tak jalan juga, karena sholat tak tidak dia cegah dari perbuatan keji dan mungkar jamaah sekalian. Setelah adami getaran dalam qalbu tak, adami pakaian terbaik tak ketika kita pakai ingin sembahyang, ternyata jamaah sekalian yang pokok juga kata Rasulullah, la sholata liman la wudu'a lahu. Ternyata juga ditentukan sama wudu tak. Jadi kalau misalkan dari wudu tak saja tidak bagus, padahal hakikatnya itu wudu, setiap yang dikena anggota wudu jamaah sekalian sama halnya dia rontok-rontokkan semua itu dosa tak. Coba tadi subuh ini, sebelum nanti masuk salat zuhur, kira-kira berapa banyak tangan tak ini berdosa? Mulut tak, hidung tak, mata tak, telinga tak, kaki tak. Ketika masuk waktu zuhur sebentar, dicuci dengan air wudu jamaah sekalian, itu mengalir airnya, sama juga dialirkan dosa-dosa tak melalui itu. Tangan dicuci, mengalir dosanya. Mulut kita kumur-kumur, mengalir dosanya. Hidung tak kita cuci, mengalir dosanya jamaah sekalian. Makanya belum pikir sembahyang, baru beruduki,
sudah bersih miki semua, baik lahir maupun batin, hakul yakin pasti bagus sembahyang tak di mata Allah. Nah, jadi perhatikan kita abedi wudu tadi yang pokoknya cuma 4 dalam Al-Quran. Faksil wudu'ah, perbaiki kita sapu wajah tak, jangan ada tidak sempurna, karena wajah ini termasuk rukun ki. Yang kedua, wa'aidiyakum ilal marafiq, tangan tak sampai siku, yang panjang kukunya tabedi, bersihkan dulu teh kukunya. Jangan sampai nanti gara-gara teh kuku itu menghalangi air wudu tak masuk, padahal ini rukun. Sebagian kepala tak jamaah sekalian, kemudian dari kaki tak sampai mata kaki, ini pokok yang 4, jangan kita tidak sempurna, harus kita baik-baik sapu. Karena rukun jamaah sekalian, yang namanya rukun, 1 batal semua. Kalau batal wudu tak berarti la sholata liman la wudu'a lahu, berarti sembahyang tak tidak akan diterima jamaah sekalian. Kalau tidak terima, pasti tidak khusyuk di dalamnya. Bisa Bu? Ya, pas tabedi perhatikan gini. Jadi kalau berwudu ki, perhatikan ini 4 baik-baik. Nah, kalaupun mau sempurna jamaah sekalian, lakukan ki semua, cuci ki semua, basuh ki semua anggota wudu yang disunnahkan maupun yang disyariatkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita habis berwudu langsung lari. Padahal coba buka ki di buku fikih yang warna kuning itu, Sulaiman Rasid. Di sana Rasul mengatakan bahwa siapa yang habis berwudu, dia sempurnakan wuduhnya, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. 8 pintu surga dibuka lebar-lebar buat kita jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu ketika sempurna wudu tak, kemudian menghadap ke kiblat kalau bisa, berdoa ki sama Allah dengan doa wudu ini. Mudah-mudahan dengan wudu tak saja amal tak, insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah Allah bukakan ki lebar-lebar pintu surga di mana nanti yang kita ingin masuki. Nah, tapi ingat ki tabedi sekali lagi, wudu tak dijaga baik-baik, terutama ketika menyapu yang 4 ini Bapak Ibu sekalian. Setelah itu masuk mi jamaah sekalian, sempurna mi berwudu tak, sudah miki berdoa, wa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bapak atau ibu atau ananda sekalian, ketika menuju di tempat salat ada kata-kata roji'un. Ini roji'un sering kita dengar kapan? Orang meninggal di innalillah. Yang sering-sering itu Masjid Raya. Pokoknya kalau jam-jam 6 sebentar itu ada lagi berarti meninggal lagi itu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa lagi itu? Coba lakukan kata-kata roji'un ini jamaah sekalian, masukkan dalam sembahyang tak. Jadi sebelum kita sembahyang apa kita bilang? Karena makna roji'un di sini kita bilang orang meninggal. Kayaknya ya Allah, terakhir ini sembahyangku. Jangan sampai setelah sholat subuh meninggal kak sebentar. Yakin kak jamaah sekalian tidak akan ki main-main. Nah, perhatikan begini. Itu Rasul Bapak Ibu sekalian belum takbir seakan-akan wajahnya itu tidak ada darahnya. Pucat. Mau ketemu sama Allah. Itu Ali karramallahu wajhah sambil gemetar ketika buat takbir. Kalau kita si codo-codo, coba. Masa ada orang mau sembahyang masih begini mulunya, kata cerita, ketawa-ketawa lagi, padahal mau ketemu sama Allah ini. Nah, kita saja mau ketemu sama Pak Polisi, gemetar tak luar biasa. Nah, Tuhannya polisi kita ketahui jamaah sekalian. Coba. Rasul sampai tidak ada darah di mukanya, saking pucatnya ingin ketemu sama Robnya. Ali sampai gemetar jamaah sekalian. Kenapa? Saking gemetarnya dalam kalbunya itu ingin ketemu dengan Robnya. Tanya diri kita coba, bagaimana ketika ingin ketemu sama Allah? Makanya kalau bilang qad qamatis salatu, qad qamatis salat, maknanya berdiri miki semua, sempurnakan sabta.
Supaya apa? Ketika nanti imamnya takbir pertama, kita mendapatkan, karena barokahnya berjamaah ketika Bapak Ibu dapatkan dapatkan takbir pertamanya imam. Kalau imamnya sudah alhamdulillahi rabbil alamin, sudah hilang barokah jamaah. Dilihat itu barokahnya berjamaah ketika Bapak Ibu dapatkan ketika takbir pertamanya imam. Bagaimana kita dapatkan? Imam sudah takbir, kita masih maju ko, sini ko, rapat ki. Padahal imam sudah mengatakan sawu sufufakum, rapatkan sop. Sehingga tadinya mau sempurna pahala berjamaah sudah berkurang karena tidak didapatkan takbir pertamanya imam. Oleh karena itu, makna khasyun jamaah sekalian, jangan melaksanakan sholat sebelum mengatakan kayaknya terakhir ini sholatku. Jangan sampai sebentar zuhur, sebelum asar kah, sebelum maghrib kah, Allah sudah panggil kah. Kalau begitu ya Allah, mau kak perbaiki memang sembayangku. Mudah-mudahan ini sholat terbaikku di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita lakukan, insya Allah jamaah sekalian, akan ada perubahan yang terbaik sama dalam diri kita. Bisa di Pak di? Alhamdulillah. Bu, bisa di Bu? Jangkil lagi Papa imam mau baca pengupu. Mau buru-buru pergi di pasar ini. Coba. Berarti bukan yang diingat salat terakhirnya, tapi apa? Pasar terakhirnya yang diingat. Oleh karena sekali lagi, perbaiki gemetaran dalam hati kita ketika sudah ada waktu mau salat, perbaiki pakaian terbaik, perbaiki wudu, dan coba lakukan ini kayaknya sholat terakhirku di mata Allah. Sehingga jamaah sekalian, kita akan perbaiki kita punya sembahyang. Setelah masuk di sembahyang jamaah sekalian, tabe. Terutama yang sering berjamaah di masjid, ternyata mulailah kekhusyuan itu ketika mendengarkan azan. Jadi kalau misalkan sudah azan orang masih main HP masih cerita maka nanti ketika sembahyang takbir pertama dia bilang setan, coba tadi itu ingat tadi itu seterusnya tadi itu orang. Kita ingat semua karena sebelum sembahyang kita buka HP. Tadi yang bikin status. Coba, sebentar di lapangan ini jam 9 pagi mau diadakan lomba. Coba, sambil takbir itu. Kayaknya kalau saya juara, ini hadiahku. Makanya jamaah sekalian, ketika sudah azan orang, hilangkan dunia tak dulu. Fokus kalau sudah salat sunat jamaah sekalian, baca zikir. Baca doa supaya apa? Tersambung terus itu spiritual dari kalimat takbir sampai tahlilnya nanti. Kalau itu kita jaga, insya Allah belum sembahyang sudah khusyuk di dalamnya. Tapi kalau misalkan ibu-ibunya sudah berwudu, lepas di depan televisi, apa dia ambil? Remote. Pas dia pusat televisinya, apa yang muncul? Sampo Lekboy, Sansil, apalagi dan sebagainya. Pas dia takbir pasti muncul Lekboy, pasti itu muncul. Karena kenapa? Jaraknya ketika mau sembahyang dia antarai dengan dunia dulu, pasti muncul jamaah sekalian. Sedangkan tidak kita lihat itu kadang-kadang muncul. Apalagi kalau misalkan sebelum kita sembahyang kita lihat mentomi dulu. Oleh karena itu syukur kalau misalkan belum azan orang, baru salawat di masjid, ada semua kumpul di masjid, maka insya Allah itu yang terbaik jamaah sekalian apalagi kalau misalkan sudah azan orang, tidak salat sunnat lagi, tinggal lagi paling belakang, masbuk lagi. Allah, coba apa mau didapat kira-kira? Tidak salat sunnat tidak dengar orang azan. Pada kata Rasul, dia bilang siapa yang menjawab itu azan, dia bilang Rasul, wajib nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaatku. Coba, ini terlambat masbuk cerita main HP kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa kira didapat? Cuma 0% lelah dan capek, selesai kewajibannya, tapi mungkin jangan sampai tidak ada Allah kasih pahala bagi mengerjakan seperti begini. Jadi kalau misalkan
didengar radionya masjid, apakah di masjid raya, di sini, stop dulu pekerjaan dunia, pelan-pelan. Ketika sudah mau salawat, mulai siap-siap. Ketika sudah dikumandangkan azan jamaah sekalian, ayo segera menuju di tempat masjid. Laksanakan qobliyah, salat sunnah tahiyatul masjid jamaah sekalian. Bahkan yang paling ini dahsyat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Bilal. Yang Rasul panggil Bilal, tabi ki Bilal, sini ki dulu. Saya lihat, perhatikan kita, nah belum piki meninggal sudah ada terompah tak, sandal tak di surganya Allah. Apa yang kita kerjakan? Kenapa Rasul tidak memanggil Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali? Karena mereka luar biasa ibadahnya. Tapi kenapa Bilal dipanggil? Ini Bapak Ibu sekalian menandakan bahwa siapapun nanti orangnya, miskin atau kaya, ketika dia bertakwa di hadapan Allah, maka dia yang terbaik. Coba dipanggil Bilal, dia bilang, ya Rasul, saya itu tidak mau setiap habis berwudu, tidak enak perasaanku, tidak bagus saya rasa kalau tidak salat sunat wudu Kak. Dia bilang, Rasul, gara-gara itu yang menyebabkan kamu masuk cepat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jamaah sekalian, kira-kira nanti kita apa ibadah yang istimewa? Mudah-mudahan di antara nanti ibadah Bapak Ibu sekalian ada yang istimewa kita kerjakan. Pilih yang mana? Mau salat sunat qobliyah zuhur kah, qobliyah asar kah, ba'diyah zuhur kah? Artinya kita tidak enak perasaan tak kalau tidak kerjakan ini, sehingga nanti ada satu ibadah Ibu sekalian yang Allah cintai buat kita. Setelah itu Bapak Ibu sekalian tabidi, ternyata yang terpenting juga ketika orang khusyuk adalah perhatikan apa yang kita baca. Perhatikan baik-baik. Paling tidak apa yang kita ucapkan kita tahu maknanya. Biar tidak kita hafal artinya, kita tahu maknanya. Kenapa ibu-ibu, kenapa kita ada anak-anak, anak gadis rela nonton sampai episodenya 30 itu film drakor? Coba. Tahu drakor? Drama Korea dia bilang orang. Film India di Antv, Gopi, Andini, coba saya tahu semua kan, artis juga tapi seandainya itu filmnya India di bahasa India kan, drakor di bahasa Korea kan, tidak ada orang menonton. Kenapa tidak tahu bahasanya? Tapi kenapa ada ibu-ibu, ada anak-anak sambil bengkak matanya menangis? Karena dia tahu jalan ceritanya sudah diubah menjadi bahasa Indonesia. Kenapa kita menoko-noko ketika sembahyang berjamaah di masjid? Lampiknya, panjangnya, pengupunya, marah-marah Bapak Ibu sekalian, karena yang dibaca Pak Imam tidak tahu ketika ruku dan sujud tidak tahu Coba kalau kita takbir ditahu maknanya, ruku ditahu maknanya, sujud ditahu maknanya, baca ini ditahu maknanya, hakul jamaah sekalian, tidak terasa air mata pasti akan mengalir. Karena kenapa? Ini sholat sama dengan kenikmatan yang terbaik yang Allah kasih Hanya kadang-kadang kita tidak tahu. Coba perhatikan kalau Ramadan. Kalau di sini panjang pengupunya, pasti besoknya lari orang. Di masjid aja saya, kalau hari pertama, tidak cocok ini, berkurang jamaah. Tapi kalau di Arab, semakin habis Ramadan semakin full. Bahkan ada yang menangis. Karena kenapa? Mereka pakai bahasa Arab ketika dibacakan ayat, orang Arab dia tahu maknanya, sehingga dia menangis. Kalau kita, apa yang menangis? Kakinya yang menangis, mau lari cepat. Oleh karena itu kalau tidak bisa kita tahu semua maknanya, paling tidak 5 tempat kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Pertama, takbir pertama tak ingat di situ. Maknai situ. Yang kedua, ketika baca doa ibtita dengan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Coba kalau bilang ya Tuhan, sesungguhnya salatku ini, ibadahku ini, hidupku ini, matiku ya Allah hanya untuk kita. Sehingga jamaah sekalian habis melaksanakan salat, apapun yang terjadi dalam dirinya, mau musibah besar, musibah kecil, apa dia bilang? Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan disalahkan orang. Ini kita tidak hilang sandalnya, pokoknya noko-noko dari masjid sampai di rumahnya,
Pokoknya mati kau nanti yang kedekan kakimu, pokoknya hancur kakimu yang ambil. Coba Bapak Ibu sekalian. Padahal tadi dia bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Diambil sesuatu dalam dirinya, marah-marah. Padahal tadi dia bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Jadi maknanya ini Bapak Ibu sekalian, kehidupan tak baik dalam diri tak maupun yang ada di luar, dia bilang lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terakhir, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Kalau mau kita termasuk orang yang paling baik di mata Allah jamaah sekalian, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan tempatkan pada harusnya begini, lari ke sana. Jadi misalkan yang punya masalah, kata Allah, ista'inu bis sabri was shalah, lari sama Allah, jangan lari sama HP. Sedikit-sedikit saya jengkel, coba baru bikin status lagi, muji-muji yang marah-marah. Dia bilang temannya, siapa kok jengkel? Itu di sampingmu. Coba baru 10.000 utangnya tetangganya, dia viralkan lagi. Kalau kau tidak datang di rumahku, saya viralkan kok. Coba gara-gara jamaah sekalian gitu. Padahal dia bilang tempatkan pada tempatnya. Padahal kalau misalkan ada tetangga yang berutang sampai hari ini belum dia bayar jamaah sekalian, begitu juga Allah alirkan itu pahala harta. Coba nih. Tapi kalau misalkan utangnya sedikit, kita viralkan Tommy, kita cerita juga aibnya, kira-kira sama jika Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan lagi waktunya tidur ki. Waktunya istirahat ki. Waktunya kajian ki. Waktunya ibadah ki. Waktunya dan sebagainya, lakukan sesuai dengan posirnya jamaah sekalian. Supaya apa? Dapat ki kemuliaan. Qad aflaha hayya 'alal falah. Bahagia ki di dunia dan insyaallah bahagia ki di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya lakukan sesuatu itu, niatkan karena ibadah kalau mau disebut orang yang beriman. Yang kedua, jangan sekali-kali tinggalkan sholat apapun itu. Bagaimana yang perempuan yang kena halangan ibu sekalian, tapi perempuan yang ibu-ibuku semua, itu baiknya Allah bagi yang sudah, yang tidak halangan, dia perbaiki ibadahnya, dia dia maksimalkan ibadahnya. Pas nanti dia halangannya itu ibu sekalian sama di pahalanya ketika tidak halangan. Coba baiknya Allah. Sama dengan kita yang tadinya berjamaahnya di masjid, salat sunnahnya luar biasa dia jaga. Ternyata suatu waktu dia harus pergi musafir atau safar ibu sekalian. Ternyata dia laksanakan salat sunat jamaah dengan qashar tanpa perlu melaksanakan salat sunat. Sudah dinilai semua salat sunatnya sama dengan tadi yang safarnya. Itu hadisnya dalam Imam Muslim, Imam Bukhari jamaah sekalian. Jadi jangki lagi sudah dikasih keringanan untuk jamaah qashar, tapi salat sunat lagi, itu namanya keceng-kecengeng. Sedangkan sembahyang tak dikurangi, berarti tidak perlu salat sunat lagi. Sehingga jamaah sekalian, kata Rasulullah bahwa yang tadi itu yang kau tidak kerjakan karena kau musafir, maka disama di pahala tak semua. Tapi yang penting orang ini sebelum dia musafir, waktu normal dia perbaiki di ibadahnya, salat sunnah qobliyahnya. Pas musafir tidak perlu dikerja, Allah tetap kasih sama pahala tak ketika mengerjakan ini. Hanya ibu sekalian, bapak ibu sekalian, ada nanti persyaratannya yang perlu kita lakukan sebelum dikatakan orang musafir. Atau kedua nanti bapak ibu karena sakit, boleh juga kita jamak qashar. Jangan sampai nanti gara-gara penyakit kita ini dia beratkan kita nanti untuk sembahyang, maka dibolehkan kita untuk jamak dengan qashar. Intinya bapak ibu sekalian, jangan kita tinggalkan salat ta. Yang kedua, kalau salat usahakan perbaiki salat ta, harus khusyuk di dalamnya. Dan yang terakhir adalah tempatkan sesuatu pada tempatnya. Mudah-mudahan ada barokahnya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
taqabbal minna wa taqabbal du'aana wa taqabbal ijtima'na hadza ijtima'na marhuma ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Anzil barakah ya Allah, anzil barakah ya Allah, anzil barakah ya Allah fi majlis haza ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa auladana ya Allah, wa azwajina ya Allah, wa zurriyatina ya Allah min ahlil ilmi ya Allah, wa ahlil khairi ya Allah, wa ahlil rizki ya Allah, wa ahlil taqwa ya Allah, wa ahlil Qur'an, wa ahlil Qur'an, wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa istiqama wa husnal khatimah wa istiqama wa husnal khatimah wa istiqama wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.